Disperindak Tanjab Tim perketat pengawasan oknum yang bermain dalam pendistribusian minyak kita. Dirlantas Polda Jambi pastikan truk batubara belum dapat melintas di jalan nasional. BMKG prediksi hingga pertengahan April cuaca ekstrim yang menyebabkan tingginya gelombang laut masih terjadi, nelayan diminta waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 3 April 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan bersama saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Disperindak mengendus adanya praktik taying dan permainan harga distributor minyak kita di Kota Jambi ke pedagang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengantisipasi hal ini, Disperindak perketat pengawasan distribusi dan penjualan minyak kita. Kelangkaan minyak goreng kemasan yang disubsidi pemerintah disinyalir mulai ada permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan selama bulan Ramadan. Meski stok tersedia, namun minyak kita dijual pedagang jauh di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp14.000 per liter. Hasil pantauan Disperindak Tanjung Jabung Timur, minyak goreng bersubsidi tersebut dijual dengan harga Rp15.500 hingga Rp16.000 per liter. Pedagang mengaku terpaksa menjual minyak kita dengan harga di atas head karena harga dari distributor juga tinggi. Kepala Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Awaludin mengatakan, baru-baru ini pedagang mendapatkan pasokan minyak kita dari oknum distributor di Kota Jambi sebanyak 130 dus. Dari alokasi sebanyak itu, harga modal yang ditetapkan distributor mencapai Rp14.166 per liter. Tingginya harga distributor ini yang kerap membuat pedagang menaikkan harga di atas head. Selain itu, di beberapa titik toko juga kerap terjadi praktik taying dalam penjualan minyak kita, yakni penjual mewajibkan pembeli untuk membeli produk lain agar dapat membeli minyak kita. Adapun taying adalah penjualan produk pertama dengan mewajibkan membeli produk kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika tidak membeli produk kedua atau ketiga, maka tidak dapat membeli produk pertama. Di lapangan banyak ditemukan barang yang bukan alokasi untuk Tanjung Jabung Timur dijual ke Tanjung Jabung Timur. Berarti kan itu terindikasikan bahwa ada yang bermain di situ. Jadi ada yang banyak mendapatkan alokasi di Jambi itu yang semestinya dijual di Jambi, tapi karena lebih menggiurkan datang menjual secara, mohon maaf, secara tidak prosedural ke Tanjung Jabung Timur, akhirnya mereka lebih milih memakanan. Memang banyak kemarin 130 dus kan. Mengantisipasi terjadinya praktik taying, Disperindak bekerja sama dengan Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan secara langsung dan meminta kepada para distributor di Kota Jambi untuk dapat memprioritaskan pasokan minyak kita. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengklaim kenaikan harga daging menjelang Lebaran masih terkendali. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Asraf, mengklaim kenaikan harga daging segar yang terjadi selama Ramadan masih terkendali. Daging yang dijual di pasar tradisional di kisaran harga Rp130 hingga Rp140.000 per kilogramnya dinilai masih dalam batas harga jual normal. Kenaikan harga yang biasa terjadi saat Ramadan dan jelang Lebaran ini diprediksi hanya bersifat sementara. Harga jual daging segar dijamin akan tetap stabil dengan surplusnya ketersediaan daging di Provinsi Jambi. Surplus ketersediaan daging akan semakin bertambah dengan banyaknya kelompok masyarakat yang akan melakukan penyembelihan sapi maupun kerbau mendekati Idul Fitri. Untuk mendapatkan daging dengan harga yang lebih terjangkau, masyarakat disarankan membeli daging beku yang kualitasnya sama dengan daging segar, yang hanya dijual di harga Rp80.000 per kilogram. Jadi kita harapkan dengan banyaknya masyarakat atau kelompok-kelompok yang melakukan pemotongan untuk Lebaran ini, harga daging tidak akan terlalu jauh. Tetapi kalau misalnya ternyata nanti akan lebih,
kita akan langsung intervensi gitu. Ke pasar-pasar? Ke pasar-pasar. Ya. Terutama di betul-betul daerah-daerah yang terjadi kenaikan. Ya. Ini petugas kita memantau semua gitu. Ya, di seluruh kabupaten kota ada petugas kita gitu, yang memantau ketersediaan dan keterjangkauan harga. Asraf memastikan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan harga daging di seluruh daerah dan siap melakukan intervensi pasar jika harganya tidak terkendali. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menerima 600 paket sembako dari Pemprov Jambi yang akan disalurkan kepada masyarakat kategori miskin di Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 600 paket sembako bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi akan segera disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, ditargetkan pada pekan pertama bulan April, paket sembako bantuan dari Pemprov Jambi dapat disalurkan. Mereka yang menerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim. Data penerima telah ditentukan oleh Pemkab Muaro Jambi. Paket sembako tersebut dalam rangka pengendalian inflasi dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan. 600 paket, dan itu nanti akan didistribusikan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini. 600 paket dia. Itu apa saja, Pak? Itu paket sembako, paket murah ya, paket tembus murah. Jadi itu nanti akan kita alokasikan dalam minggu pertama di bulan April ini. 600 paket bagi masyarakat di Muaro Jambi. Itu masyarakat yang mendapatkan bantuan ada kategorinya seperti apa, Pak? Ya tentu masyarakat yang ekonomi lemah ya, orang-orang yang memang tergolong miskin, itu yang kita prioritaskan. Paket sembako tersebut senilai Rp200.000 yang terdiri dari beras, minyak goreng, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya. Diharapkan melalui program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang arus mudik Lebaran Idul Fitri, Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menyiapkan 36 armada pesawat untuk melayani penumpang. Sejauh ini belum ada penambahan armada yang dilakukan oleh maskapai penerbangan ke pihak bandara. Jelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi menyiapkan 36 armada pesawat penerbangan. Belum ada pengajuan penambahan pesawat atau slot penerbangan yang dilakukan oleh maskapai ke pihak bandara. General Manager Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi Siswanto mengatakan, jumlah pesawat yang ada di bandara masih cukup untuk melayani penumpang. Saat ini slot penerbangan maskapai di Bandara Sultan Taha Jambi masih mencukupi. Pada tahun lalu dari 36 armada yang disiapkan, hanya 18 atau 20 armada penerbangan yang digunakan. Siswanto menambahkan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah ada pengajuan armada dan slot penerbangan tambahan untuk extra flight saat arus mudik mendatang. Belum ada permintaan untuk saat ini, sampai saat ini belum ada permintaan untuk penambahan dari maskapai ya, belum ada gitu. Tapi biasanya kalau untuk jelang-jelang mudik Lebaran gimana, Bang? Kami slotnya kan masih tinggi, yang kepakai masih rendah. Jadi tanpa pengajuan dan mereka udah punya slot. Pihak Bandara STS Jambi siap memberikan fasilitas jika ada penambahan slot penerbangan dari pihak maskapai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Gubernur Jambi dorong percepatan normalisasi jalan nasional di Batanghari agar segera rampung. Informasinya usai jeda. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong percepatan normalisasi jalan nasional di wilayah Kabupaten Batanghari agar segera rampung. Percepatan normalisasi jalan nasional itu akan menjadi jawaban atas keluhan masyarakat yang menginginkan lancarnya arus transportasi.
Gubernur Al-Haris terus mendorong percepatan penyelesaian normalisasi sejumlah titik jalan nasional di Kabupaten Batanghari agar segera rampung. Percepatan pengerjaan jalan itu terus didorong untuk menghadirkan jaminan kenyamanan bagi masyarakat dalam berkendara, terutama jelang Idul Fitri. Percepatan normalisasi jalan akan menjadi jawaban atas keluhan-keluhan masyarakat yang menginginkan lancarnya arus transportasi. Al-Haris menilai pengerjaan ruas jalan nasional yang sempat ditutup untuk aktivitas angkutan batubara pada 2 hingga 11 Maret lalu telah berjalan maksimal. Kolaborasi antara pihak PUPR dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dinilai mampu menunjukkan hasil yang positif. Al-Haris menekankan pemerintah Provinsi Jambi akan terus memastikan progres normalisasi jalan nasional dapat segera diselesaikan. Sedang kerja, saya temukan nanti dia sedang kerja luar biasa di lapangan. Ya, progresnya gimana, Pak? Sampai Sabtu dia kerja di depan Soto Jakarta itu sepanjang berapa kilo itu. Habis itu nanti pindah ke Sidadi. Saya minta semua ruas yang menjadi masalah, ya mereka percepat untuk penanganannya. Itu aja ini. Al-Haris berharap normalisasi jalan nasional di wilayah Batanghari segera rampung untuk mendukung kelancaran aktivitas transportasi yang didukung masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait truk batubara, saudara, aktivitas truk angkutan batubara di jalan nasional sementara ini masih belum dibuka. Hal ini disebabkan perbaikan jalan masih belum sempurna. Kantor jalan aspal yang masih basah dikhawatirkan akan kembali rusak jika dilalui truk batubara. Ruas Jalan Lintas Sumatera Muara Bulian Jambi, Kabupaten Batanghari saat ini telah dilakukan perbaikan oleh pihak Balai Pengerjaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi. Hasil pengerjaan pun mendapat perhatian dari Dirlantas Polda Jambi saat melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Hasilnya kualitas perbaikan jalan masih dalam kondisi belum dapat dilalui oleh kendaraan truk angkutan batu bara. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan kontur aspal masih dalam keadaan basah atau belum kokoh, dikhawatirkan jika dilewati truk batu bara, kondisi jalan tersebut kembali rusak. Saat ini aktivitas truk pengangkut tambang, sementara waktu belum dapat beroperasi di jalan umum. Masih dipertimbangkan dulu, karena ini kan masih basah, bisa dibilang kalau menurut kontraktor pelaksana proyek ini masih basah ya. Kalau masih basah langsung dilintasi oleh batu bara bermuatan yang tanpa terputus, itu nanti akan cepat rusak lagi. Dirlantas Polda Jambi juga mengatakan belum dapat memastikan waktu melintasnya truk batu bara, dikarenakan masih akan berkoordinasi dengan BPJN maupun pemerintah daerah untuk menetapkan keputusan operasional batu bara tersebut kembali dibuka. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, hingga pertengahan April mendatang, cuaca ekstrim di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Para nelayan harus mewaspadai adanya gelombang tinggi air laut yang mencapai 2 meter. BMKG Provinsi Jambi memprediksi 2 hari ke depan intensitas hujan di wilayah Jambi bagian timur meningkat. Para nelayan diminta waspada saat mencari tangkapan laut. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan cuaca ekstrim terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat serta Muaro Jambi. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan tingginya gelombang air laut yang mencapai 2 meter lebih. Hal itu disebabkan adanya potensi siklonal atau hujan lebat yang dibarengi dengan angin kencang di wilayah Nusa Tenggara, sehingga menyebabkan konvergensi di wilayah timur Jambi dan utara Laut Jawa. Kondisi ini harus diwaspadai para nelayan saat mencari tangkapan laut, terutama ketika terjadinya hujan lebat, terutama nelayan tradisional. Ada potensi konvergensi di wilayah timur Jambi, kemudian utara Laut Jawa, selatan Pulau Kalimantan hingga laut di sebelah selatan Sulawesi. Sehingga potensi curah hujan tinggi pada minggu depan, khususnya di tanggal 3, 4, dan 5 April berpotensi di wilayah timur Jambi. Ibnu juga mengatakan nelayan juga harus memperkirakan kondisi cuaca sebelum mencari tangkapan. Saat terjadi cuaca buruk, nelayan diminta agar tidak pergi melaut. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, saudara, diduga akibat korsleting listrik dari kabel sambungan penerangan, satu unit pom bensin mini di kota Jambi ludes terbakar. Seperti inilah rekaman video amatir warga saat pom bensin mini yang terbakar berlokasi di Jalan Lingkar Barat RT 44, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi pada Minggu malam. Karena menyimpan BBM di dalam tabung penyimpanan, membuat api dengan cepat membesar dan membuat heboh warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dari kabel sambungan yang disalurkan ke lapak pedagang petasan hingga menyambar pom bensin mini. Api baru dapat dipadamkan setelah kurang dari 1 jam petugas damkar berjibaku memadamkan api. Dari minyak ini, pom bensin ini yang meledak tapi penyebabnya belum diketahui. Korsleting listrik atau petasan? Sementara. Kalau kita lihat korsleting dari listrik, karena kita lihat meteran itu yang terbakar dan pompa dari pom bensin ini ada disalurkan dari apa juga dari meteran. Untuk memadamkan api, 5 unit armada kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Meski tidak ada korban jiwa, namun korban diprediksi mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ujian nasional MAN 2 model Jambi menggunakan sistem aplikasi Xembro di aplikasi Android. Sistem jaringan ini digunakan untuk mempermudah para siswa mengikuti ujian nasional berbasis internet. MAN 2 model Jambi menggunakan sistem aplikasi Xembro berbasis internet di Android dalam pelaksanaan ujian nasional tahun 2023. Aplikasi itu digunakan untuk mempermudah para siswa dalam mengerjakan setiap soal ujian. Dengan menggunakan aplikasi, para siswa tidak lagi menggunakan kertas maupun komputer, melainkan hanya menggunakan handphone Android untuk mengerjakan setiap soal ujian. Selain dapat menghemat waktu, aplikasi ini juga dapat menghemat penggunaan kertas, menghemat biaya, hingga meminimalisasi terjadinya kecurangan saat pelaksanaan ujian. Selain siswa akan diawasi secara langsung oleh pengawas di ruangan dan operator aplikasi, dengan menggunakan aplikasi itu, para siswa tidak dapat melakukan screenshot atau mengakses aplikasi lainnya saat ujian dilakukan. Kepala Sekolah MAN 2 model Jambi, Ambok Pera Afrizal, mengatakan 405 siswa mengikuti ujian nasional pada tahun ini. Dengan menggunakan aplikasi itu, ujian nasional dapat dilaksanakan secara serentak tanpa menggunakan sesi waktu ujian. Siswa dapat mengetahui nilai setelah selesai mengerjakan soal. Pertama kita buat tim khusus sehingga bagaimana madrasah ke depan lebih maju, sehingga alhamdulillah madrasah kita harus terdepan mengutamakan bagaimana dengan mengikuti lomba, khususnya lomba yang ada di akademik dan non akademik. Semuanya kita ikuti lomba tersebut dan berhasil. MAN 2 model Jambi turut menyediakan sejumlah komputer bagi siswa dan siswi yang tidak memiliki handphone Android. Ujian nasional berbasis internet ini merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam mengikuti perkembangan zaman dunia pendidikan. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Gubernur minta kepala SMK tingkatkan kompetensi untuk mendorong prestasi peserta didik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Gubernur Al-Haris menutup sosialisasi uji kompetensi keahlian kepala sekolah SMK se-Provinsi Jambi. Al-Haris minta para kepala SMK untuk meningkatkan kompetensi. Gubernur Jambi Al-Haris minta kepala SMK se-Provinsi Jambi untuk meningkatkan kompetensi. Peningkatan kemampuan diri itu harus mampu dilakukan setiap kepala sekolah agar berdampak positif pada peningkatan prestasi peserta didik.
Hal itu dikatakan Gubernur Al-Haris saat menutup sosialisasi uji kompetensi keahlian Kepala SMK seprovinsi Jambi yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Peningkatan kualitas kepala sekolah sejalan dengan komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam menghadirkan pendidikan yang ideal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah sesuai misi ketiga Jambi Mantap. Memastikan keberlangsungan peningkatan SDM menjadi langkah esensial untuk menjamin lulusan SMK mampu bersaing di dunia kerja setelah mendapatkan pengayaan ilmu pengetahuan selama di sekolah. Al-Haris menekankan peningkatan kompetensi kepala sekolah harus mampu diawasi dengan baik oleh Dinas Pendidikan dalam upaya mendukung percepatan pemajuan daerah. Ini kita menutup UKK uji kelayakan ketampilan kompetensi ketampilan kepala sekolah. Nah, ini adalah suatu kegiatan di mana kita mengharapkan kepala sekolah itu punya kemampuan, punya keahlian mendidik, membimbing, mengarahkan siswa. Al-Haris berharap sosialisasi uji kompetensi keahlian Kepala SMK seprovinsi Jambi mampu mendorong percepatan pemerataan pembangunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Abdullah Sani menyerahkan bantuan dan santunan kepada anak yatim di Kecamatan Rimpo Bujang, Kabupaten Tebo. Penyerahan bantuan dan santunan itu dalam rangkaian Safari Ramadan Wakil Gubernur Jambi ke Kabupaten Kota. Safari Ramadan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani disambut meriah oleh masyarakat di Kecamatan Rimpo Bujang, Kabupaten Tebo. Safari Ramadan dilaksanakan untuk membangun silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat di Kabupaten Tebo. Silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat harus terus dibangun agar program pemerintah dapat tersampaikan secara langsung kepada masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, Ramadan merupakan bulan di mana umat muslim belajar untuk berempati dan menumbuhkan solidaritas kepada sesama. Tak hanya itu, puasa juga mengajarkan umat muslim untuk menumbuhkan jiwa sosial dan mengajarkan kepedulian kepada kaum duafa. Sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah dan tarawih berjamaah, dan sambil itu nanti isya berkursi. Dan tidak kalah pentingnya adalah pemerintah Jambi melalui Basnas dan Bantuan Sosial sudah menyalurkan semacam santunan walaupun mungkin relatif sedikit, tidak sedikit, tidak banyak ya terserah pihaknya, tapi itulah karena Basnas sendiri merasakan bahwa itu adalah bagian dari mereka atau saudara-saudara mereka yang di sini, karena Basnas tidak provinsi tentunya penyalurannya adalah kepada usaha-usaha gitu di Kabupaten Kota Jambi, tidak hanya di Kota Jambi saja. Pada Safari Ramadan yang didampingi penjabat Bupati Tebo itu, Abdullah Sani menyerahkan bantuan santunan dari Basnas Provinsi Jambi kepada 100 anak yatim. Tak hanya itu, Abdullah Sani juga menyerahkan bantuan 100 paket sembako kepada masyarakat yang berhak menerima, menyerahkan bantuan 40 Al-Quran dan menyerahkan bantuan dana CSR Bank 9 Jambi kepada pengurus masjid. Sementara itu, penjabat Bupati Tebo Aspan mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan safari Ramadan di berbagai kecamatan dan desa di wilayah Tebo. Selain itu, Pemkab Tebo juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat dan bantuan dana CSR Bank 9 Jambi untuk masjid dan musola. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Petani kolang-kaling di Desa Kotorendah, Kabupaten Kerinci, banjir pesanan selama Ramadan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda para berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam serba-serbi Ramadan. Kita awali dengan informasi, selama bulan Ramadan 1444 Hijriah, Pemkab Muaro Jambi mewajibkan semua SD dan SMP melaksanakan kegiatan keagamaan seperti tadarusan dan pesantren kilat. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan kepada para siswa. Selama bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengurangi jam belajar mengajar bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Waktu pembelajaran yang berkurang dikompensasikan dengan kegiatan rohani seperti tadarus Al-Quran hingga pesantren kilat. Seperti yang dilakukan para siswa-siswi SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Sebelum melaksanakan pembelajaran umum, para siswa terlebih dahulu mengikuti tadarusan, pembacaan Iqra dan penghafalan surah pendek. Kegiatan ini dilakukan di seluruh SD maupun SMP di Muaro Jambi setiap hari. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada para siswa. 1 jam setiap hari mereka mengaji, sehingga dengan target nanti seluruh sekolah bisa menghatamkan Al-Quran. Dan insya Allah nanti serentak kami, Dinas dan seluruh satuan pendidikan dari jenjang SD dan SMP untuk melaksanakan khataman Al-Quran. Kegiatan keagamaan ini disambut baik oleh para siswa. Mereka menilai dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta dapat melancarkan bacaan surah pendek terhadap siswa. Para siswa juga berharap kegiatan ini tidak hanya digelar selama bulan Ramadan, namun juga dapat digelar setelah bulan Ramadan. Yaitu berupa gerakan sekolah mengaji, sholat duha di pagi hari, dan hafalan surah Al-Ghasyiyah. Menurut saya sangat memberikan dampak yang sangat positif, di antaranya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMP Negeri 7 Muaro Jambi. Tadarusan yang dilakukan siswa diharapkan menjadi amal ibadah di bulan suci Ramadan. Janji Allah bagi mereka yang mengerjakan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara petani kolang-kaling di Kabupaten Kerinci banjir pesanan dari masyarakat. Pada Ramadan ini, penjualan kolang-kaling mengalami peningkatan dari hari biasanya. Sejak awal Ramadan, sejumlah warga yang menjadi petani kolang-kaling di Desa Kotorendah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sibuk memenuhi pesanan kolang-kaling dari pelanggan. Pada Ramadan tahun ini, permintaan kolang-kaling meningkat 60% dari hari biasanya. Selain itu, harga kolang-kaling juga meningkat dari Rp2.500 naik menjadi Rp3.500 per satu kaleng susu. Banyaknya permintaan pelanggan membuat petani kolang-kaling harus mengambil buah aren yang menjadi bahan utama pembuatan kolang-kaling dari daerah lain. Upaya itu agar permintaan pelanggan dapat terpenuhi. Salah seorang petani kolang-kaling, Dovi Putra, mengatakan sejak awal Ramadan, dalam satu hari dirinya mampu memproduksi hingga 120 kaleng susu kolang-kaling. Di sini kami menjual kolang-kaling yaitu 3 chattingnya 10.000. Dalam untuk produksi kami bisa memproduksi dalam sehari itu 120 chatting atau 2 kaleng. Agar dapat dikonsumsi, buah aren terlebih dahulu direbus untuk menghilangkan getah. Setelah itu dibelah dan diambil isinya, baru kemudian direndam hingga siap dipasarkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, besaran zakat fitrah di Kabupaten Sarolangun telah ditetapkan melalui rapat bersama. Masyarakat Muslim di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta untuk segera membentuk panitia zakat fitrah yang disahkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan pihaknya telah melakukan rapat bersama antara Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta ormas dan pemerintah daerah terkait penetapan zakat fitrah pada tahun 1444 Hijriah ini. Berdasarkan hasil rapat bersama ditetapkan standar zakat fitrah tahun 2023 yakni 2 kg beras dengan 3 tingkatan beras, yakni beras kualitas tinggi, kualitas sedang, dan rendah. Angka tertinggi dengan harga beras Rp16.000 per kilogram
menengah Rp13.000 per kilogram, dan beras kualitas rendah Rp11.000 per kilogram. Masyarakat diminta untuk membayar zakat sesuai dengan beras yang dikonsumsi setiap hari. Pembentukan panitia pengumpulan zakat harus disetujui kepala desa atau lurah, kemudian disahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, baik panitia pengumpul zakat di masjid atau musola, maupun panitia yang mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan hasil keputusan bersama pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan di tahun 2023, yakni dengan nilai tertinggi takaran beras 2,5 kg atau dibayarkan dengan uang Rp46.400. Hasil ketetapan antara Kementerian Agama, MUI, dan Pemkab Batanghari untuk zakat fitrah yang dikeluarkan tahun 2023, yakni sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Ukuran beras tersebut diklaim MUI masih sama dengan tahun sebelumnya. Sekretaris MUI Batanghari Ahmad Solahuddin mengatakan, jika dinominalkan untuk besaran zakat fitrah, nilai tertinggi mencapai Rp46.400, sedangkan menengah Rp40.000, dan terendah Rp33.600 untuk satu orang. Sementara jika dibandingkan tahun 2022 lalu, terjadi sedikit penurunan pada nominal uang zakat fitrah, yakni sebesar Rp6.800. Surat edaran besaran pembayaran fitrah tersebut sudah disampaikan kepada seluruh pengurus masjid yang ada di Batanghari, agar pembayaran zakat fitrah dapat segera dilakukan. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras 2,5 kg atau 3,5 liter. 3,5 liter ini setelah kita mensurvei harga beras yang ada di Kabupaten Batanghari, maka didapatlah besaran beras dengan kualitas baik sebesar Rp46.400, beras dengan kualitas sedang Rp40.000, sedangkan beras untuk kualitas biasa sebesar Rp33.600. Nominal pembayaran zakat fitrah disesuaikan dengan kualitas dan harga jual beras yang ada di pasaran Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan akan segera membayar THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Saat ini pembayaran THR PNS masih menunggu peraturan Bupati. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Emalia Sari, saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima arahan dan petunjuk langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Menpan RB terkait tunjangan Hari Raya atau THR. Pencairan THR ASN minimal 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Sementara untuk gaji ke-13 akan dicairkan pada Juni 2023 karena anggaran gaji ke-13 diprioritaskan untuk keperluan pendidikan sekolah anak pegawai. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses kelengkapan administrasi serta menyiapkan aturan berupa Peraturan Bupati Sarolangun tentang pembayaran THR dan gaji ke-13. Emalia Sari menjelaskan, selain akan menerima tunjangan Hari Raya, para ASN di lingkup Pemkab Sarolangun juga akan menerima TPP atau tunjangan kinerja 50%. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sabut kelapa merupakan limbah hasil perkebunan kelapa yang biasanya jarang dimanfaatkan. Sabut kelapa pada umumnya cenderung dibuang, dibakar, ataupun dijadikan sebagai bahan timbunan jalan atau permukaan yang berlubang. Namun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saudara, sabut kelapa ini diolah menjadi kokopit dan koko fiber. Pemanfaatan limbah sabut kelapa sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti halnya di Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masyarakat bersama pemerintah desa sejak tahun 2021 lalu sudah mulai memanfaatkan limbah sabut kelapa dengan membuat pabrik pengolahan sabut kelapa dengan hasil akhir olahan berupa kokopit dan koko fiber. Pengelola BUMDes Sungai Tering, Jaya Alal Mursalin mengatakan, pabrik pengolahan limbah sawit sudah menjadi BUMDes, masyarakat dan pemerintah desa bekerja sama dengan pihak ketiga
untuk menunjang penyediaan peralatan produksi. Adapun bantuan dari pihak ketiga berasal dari Pekanbaru, yakni mesin pencacah sabut, penyaring sabut dengan serbuk, mesin pres, dan beberapa peralatan pendukung lainnya dengan menerapkan sistem bagi hasil. Guna mendukung produksi, sabut kelapa dibeli dari masyarakat sesuai dengan harga yang disepakati. Biasanya masyarakat datang langsung mengantarkan bahan baku atau bisa juga melakukan jemput bola ke tempat petani jika sabut kelapa yang dijual jumlahnya banyak. Pengolahan sabut dalam satu hari bisa memproduksi puluhan ton sabut kelapa dengan waktu operasional selama 8 jam. Jumlah tenaga kerja ada 5 hingga 6 orang termasuk operator. Guna mendapatkan hasil yang baik, faktor cuaca sangat mempengaruhi. Meski tujuan awal pengolahan sabut kelapa untuk kebutuhan ekspor, namun hingga kini pengelola belum melakukan ekspor karena belum ada penerima atau pembeli dari luar negeri. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dalam segmen Lintas Andalas. Di antaranya 120 personil PJR dan Kesehatan bersiaga di Tol Bengkulu selama arus mudik Lebaran. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Pengelola Tol Bengkulu Taba Penanjung menyiagakan 120 personel dari PJR dan Kesehatan untuk bersiaga di area tol selama arus mudik Lebaran mendatang. Selain itu, untuk mengurai terjadinya kemacetan di pintu tol, petugas akan menyiapkan jalur khusus termasuk dengan menurunkan personel untuk memudahkan pengendara melakukan tapping. Sebanyak 120 personel yang terdiri dari petugas patroli serta petugas kesehatan disiapkan saat masuknya arus mudik Lebaran di area tol Bengkulu Taba Penanjung. Nantinya petugas akan dibagi menjadi 3 shift yang bersiaga selama 24 jam untuk melayani pemudik yang melewati tol Bengkulu Taba Penanjung. Pengelola tol menyebut volume kendaraan diprediksi meningkat hingga 4.000 kendaraan setiap harinya saat arus mudik berlangsung. Guna mengurai terjadinya kemacetan di pintu tol, pengelola menyiapkan strategi dan membuka jalur khusus bagi pengendara yang tak memiliki saldo. Selain itu, petugas tol akan diterjunkan langsung untuk membantu pengendara melakukan tapping, sehingga nantinya pengendara tak perlu lagi melakukan tapping di pintu tol. Kemudian kami juga menyiapkan nanti ada namanya mobil rider. Mobil rider ini yang akan membantu tapping kendaraan yang punya saldo. Jadi khusus untuk yang sudah punya saldo. Jadi mereka tidak perlu tapping di gardunya. Nanti ada petugas kami yang bantu tapping kan sambil antrian. Petugas yang kami siagakan saat ini ada untuk Lebaran ada sekitar 10 atau 115 orang petugas. Termasuk di dalam itu ada PJR dan medisnya. Nanti juga bertugas hanya 3 shift selama 24 jam. Pos pemantau juga akan disiapkan di setiap pintu masuk dan keluar tol untuk memantau aktivitas kendaraan yang melintas. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Barat. Saudara, ancaman abrasi yang melanda kawasan pemukiman warga di Pasir Baru, Nagari, Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman masih terus terjadi. Warga minta segera dilakukan pemasangan batu grip karena dikhawatirkan abrasi akan terus meluas mengikis tanah masyarakat. Inilah kondisi abrasi yang melanda pemukiman warga di Pasir Baru, Nagari, Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman saat ini. Sudah lebih 100 meter bibir pantai terkikis, sehingga mengancam rumah penduduk. Dan sudah belasan rumah warga yang hancur sejak bencana abrasi melanda. Saat ini, sekitar 3 unit rumah warga juga terancam amblas. 1 diantaranya sudah hancur total. Sementara upaya yang dilakukan warga selama ini berupa pemasangan karung berisi pasir tidak bertahan lama. Siang dipasang, malamnya pun sudah hilang lagi. Jika hal ini tidak cepat diatasi, tidak hanya 3 unit bangunan rumah yang akan hancur,
namun ratusan rumah termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan rumah ibadah di lokasi itu juga akan terancam. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk pemerintah mendatangkan beberapa alat berat ataupun bantuan segala macam, belum ada. Cuman kami setelah datang gelombang yang lebih besar, cuma guru masyarakat itulah untuk mengisi karung. Karung ini sampai di mana dipasang hari ini besok hilang, dipasang ini besok hilang. Jadi harapan kami kepada masyarakat secepat mungkinlah untuk mengatasi abrasi ini. Karena di samping yang habis sekarang ini ratusan rumah lagi termasuk fasilitas pemerintah berupa sekolah SMP, sekolah SD 04, musala dan rumah penduduk ratusan yang akan terancam. Warga berharap pemerintah bisa secepatnya melakukan penanganan abrasi dengan memasang batu grip di sepanjang bibir pantai. Dari Padang Pariaman, demikian laporan Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Masih dari Sumatera Barat, saudara, eksportir komoditas kopi jenis Arabica di Solo Selatan mengeluhkan berkurangnya pasokan kopi dari petani. Seretnya pasokan kopi ini disebabkan menurunnya hasil produksi sejak 3 bulan terakhir, ditambah dengan tanaman kopi yang tidak lagi produktif. Berkurangnya pasokan kopi ini mengakibatkan ekspor komoditas perkebunan ini terganggu, dan pengiriman ke beberapa negara pun terancam tertunda, serta dikhawatirkan tidak memenuhi kuota yang ditetapkan. Salah seorang eksportir komoditas kopi di Solo Selatan, Zikwan, mengatakan untuk saat ini terkendala dalam memenuhi permintaan ekspor komoditas kopi jenis Arabica. Hal ini disebabkan berkurangnya pasokan kopi dari petani karena menurunnya hasil panen. Dari hasil pengecekan di lapangan, rata-rata tanaman kopi masyarakat di Solo Selatan ini tidak produktif. Setelah memasuki masa panen raya pada umur 4 tahun mengalami gugur dan daunnya menguning. Hal ini disebabkan kurangnya perawatan dan pemupukan. Jika dilihat dari masa produksi komoditas kopi ini bisa mencapai 50 hingga 60 tahun lamanya. Asalkan perawatan dan kebutuhan pupuk bisa dilakukan sesuai dengan stadia tumbuh tanaman serta pemberian dosis yang tepat. Untuk harganya sendiri, saat ini biji kopi petik merah atau ceri dibeli dari petani dengan harga Rp12.000 dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Dan Rp100.000 untuk harga green bean coffee dari sebelumnya Rp90.000 per kilogram. Kendala kita di kopi Arabica terutama ya. Di Arabica ini kita di Solo Selatan, itu pasca panen kita, petani kita di Solo Selatan itu sudah sangat menurun produksinya. Itu dikarenakan banyak kopi di Solo Selatan itu yang nggak begitulah terawat lagi, Pak. Sehingga sekarang produksi kopi di Solo Selatan itu untuk ceri itu udah sangat menurun sekali. Karena kopi di saat setelah panen raya umur 4-5 tahun itu rata-rata kopi itu menguning daunnya dan rontok gitu. Sehingga saya berharap ini kopi di Solo Selatan akan lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah setempat mengenai perawatan dan pengelolaan lahannya. Diharapkan pemerintah daerah melalui dinas terkait juga dapat membantu mengatasi persoalan ini agar hasil kopi di tingkat petani semakin meningkat, sehingga meningkatkan perekonomian petani kopi di Solo Selatan. Dari Kabupaten Solo Selatan, demikian laporan Diki Lesmana, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.